Ketika sedang berhubungan, suami istri membayangkan orang lain, apakah hukumnya haram? Oleh sebab itulah, mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Karena ini ada keterangan di dalam kitab Qurratul Uyun yang sering dikaji oleh para santri. Di dalam kitab Qurratul Uyun ini sebenarnya bermadhab Maliki, ya, tidak bermadhab Syafi'i. Karena kalau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i bahwa membayangkan orang lain itu tidak sampai haram. Jadi nggak sampai haram, karena sebenarnya yang diajak berhubungan ya tetap suami istrinya, bukan orang lain yang dibayangkannya. Oleh sebab itulah pertanyaan, benarkah haram hukumnya apabila suami istri ketika sedang berhubungan membayangkan orang lain, karena termasuk zina katanya, seperti keterangan di dalam kitab Qurratul Uyun? Maka jawaban kami sesuai dengan madhab Imam Asy-Syafi'i adalah tidak haram. Ya, menurut hukum fikih madhab Imam Syafi'i, bahwa suami istri membayangkan orang lain ketika sedang berhubungan itu tidak haram dan tidak berdosa. Mengapa? Karena bayangan dalam pikiran itu bukan yang sebenarnya. Seperti orang minum air putih. Ada orang yang minum air putih tetapi dibayangkan khamr. Khamr itu kan memabukkan. Nah, maka yang terjadi yang diminum ya tetap air putih, tidak berubah menjadi khamr yang memabukkan. Atau sebaliknya, misalnya ada orang yang minum khamr, yang dipegang itu khamr memabukkan, tetapi dibayangkan air putih, ya tetap yang diminum khamr haram. Demikian pula ketika suami istri membayangkan orang lain, ataupun sebaliknya orang lain yang membayangkan menjadi suami istri. Misalnya nih, ada orang lain yang tidak apa-apanya, tidak suami istri, kemudian dua-duanya membayangkan, dibayangkan doang, ayo kita membayangkan sebagai suami istri. Kemudian mereka melakukan hubungan, apakah langsung menjadi suami istri? Ya tidak. Oleh sebab itulah, syukur alhamdulillah di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i telah dijelaskan panjang lebar, terutama di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah banyak sekali menjelaskan masalah ini. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya nih ada suami maupun istri, dua-duanya membayangkan orang lain, yang istrinya membayangkan orang lain dan suaminya juga membayangkan orang lain, kemudian mereka melakukan hubungan itu tidak haram, tidak dosa. Bahkan ada nih ulama, sebagian ulama yang memberikan ijazah apabila menginginkan anaknya ini soleh atau solihah, itu ada yang mengajurkan membayangkan orang-orang soleh. Coba bayangkan, jadi istrinya membayangkan bahwa suaminya itu orang soleh yang tampan, kemudian suaminya juga membayangkan istrinya adalah seorang wanita yang solihah, yang jamilah, yang cantik jelita. Itu ada. Walaupun kami sendiri memilih suatu pendapat jangan sampai merusak hati. Ini pendapat yang kami pilih. Jadi walaupun kami tahu hukum fikihnya, bahwa suami istri yang membayangkan orang lain itu tidak langsung otomatis menjadi orang lain, sehingga tetap boleh. Tetapi untuk menjaga hati, maksiat hati kan, zina hati ini macam-macam. Kalau bisa ya tetap jagalah, nikmati apa adanya. Dinikmati apa adanya, disyukuri, ya suaminya disyukuri, ya bayangkan suami. Kemudian istrinya disyukuri, bayangkan istrinya, jangan bayangkan orang lain. Ini kalau bisa. Tetapi ingat ya, sekali lagi, kalau hukum fikih tetap tidak sampai haram, tidak akan zina, tidak. Hanya saja untuk menjaga hati. Sekali lagi, ini masalah adab, etika hati. Maka kalau bisa tetap syukuri suaminya apa adanya, dan istrinya juga mensyukuri istrinya apa adanya.
Tetapi jangan sampai kita berfatwa bahwa apabila suami istri membayangkan orang lain kemudian haram, zina. Fatwa seperti ini berat tanggungannya. Dasar hukumnya apa? Ya kan? Kalau mungkin di dalam mazhab Maliki, setelah debat dengan para ulama mazhab Syafi'i, sebenarnya mazhab Maliki juga kebingungan menjawabnya. Coba kalau seandainya suami istri itu membayangkan orang lain, kemudian dihukumi haram, zina. Para ulama mazhab Syafi'i memberikan contoh, kalau kita misalnya minum air putih 1 gelas, kemudian kita bayangkan air putih itu menjadi khamr, apakah yang kita minum langsung berubah jadi khamr? Tidak. Atau sebaliknya, kita minum air putih tapi kita bayangkan air putih itu adalah khamr, yang kita minum tetap air putih, hanya saja bayangan kita itu adalah khamr. Apakah langsung otomatis menjadi khamr? Juga tidak. Inilah kecerdasan para ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Oleh sebab itulah kita harus bisa membedakan antara hukum fikih. Hukum fikih itu zahir. Jadi nahkumu bidh-dhawahir, kata Rasulullah. Kami itu menghukumi dengan yang nampak-nampak, yang kelihatan. Adapun kalau urusan tasawuf beda lagi. Kalau urusan tasawuf itu kan ilmu akhlak zahirun wa batinan. Jadi lahir batin, maka dari itu bedakan antara hukum fikih dengan hukum akhlak yang batiniah. Nah, kami tadi sudah menjelaskan bahwa terserah misalnya mau mengamalkan amalan dari seorang ulama, membayangkan bahwa suaminya adalah orang yang soleh, wali-wali Allah soleh misalnya, dan suaminya membayangkan bahwa istrinya adalah wanita yang solehah, yang jamilah, yang muti'ah. Ya silakan kalau mau diamalkan dengan barokah, misalnya ingin mendapatkan turunan atau anak-anak yang soleh solehah. Tetapi bagi kami kalau bisa ya tatkala hubungan ya apa adanya. Apa adanya itu artinya ya suaminya tetap menikmati istrinya apa adanya, istrinya menikmati suaminya apa adanya. Nah setelah itu nanti berdoa gitu. Nah berdoa kalau ingin mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Tetapi sekali lagi ya, kalau masalah hukum fikih tidak sampai haram, apalagi dikatakan sampai zina. Nah bagaimana kalau disebut zina hati? Ya nggak sampai lah, karena kan yang dinikmati tetap suami istri. Berbeda dengan hanya menghayal, membayang-bayangkan, tidak melakukan apa-apa antara suami istri. Ini kemungkinan bisa termasuk zina hati, karena dia bertahayul, berhayal tingkat tinggi dan tidak melakukan apapun, itu bisa termasuk zina hati. Tapi kalau ini tidak. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barakah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.